Semenanjung Korea terletak di Asia Timur. Ukurannya memang tidak besar, namun posisinya sangat strategis, karena berada di tengah-tengah tiga kekuatan besar, yakni Tiongkok, Jepang, dan Rusia. Karena letak geografisnya, tidak jarang dinasti Korea dipengaruhi oleh negara-negara tetangganya yang lebih besar. Dalam sejarah, seringkali Korea menjadi kerajaan vasal di bawah kekuasaan kekaisaran Tiongkok, baik secara terpaksa atau sukarela. Tidak mengherankan jika secara budaya, Korea banyak mendapatkan pengaruh yang sangat besar dari negara Tiongkok. Sistem pemerintahan maupun sistem ujian nasional merupakan bukti bagaimana pengaruh Neo-Konfusianisme Tiongkok pada Korea yang didirikan Yi Seong-ge. Beberapa waktu kemudian, dinasti Ming digulingkan oleh bangsa Manchu, dan Korea memiliki tuan baru yang berkuasa. Sekalipun berkuasa cukup lama, dinasti Qing mulai melemah akibat ketidakmampuan mengadopsi kemajuan teknologi dari negara-negara Eropa. Jepang yang melihat bagaimana dinasti Qing berhasil dikalahkan oleh negara Eropa, menjalankan reformasi yang sekarang kita kenal dengan restorasi Meiji. Di bawah pemerintahan Kaisar Meiji, Jepang berhasil menjadi negara industri dengan mempelajari dan mengadopsi berbagai teknologi di Eropa. Salah satu bukti awal keberhasilan restorasi tersebut dalam kancah perpolitikan dunia adalah keberhasilan Jepang mengalahkan pasukan dinasti Qing dalam Perang Tiongkok-Jepang pertama yang terjadi pada tahun 1895. Dalam perang itu, tidak sedikit pemimpin militer Eropa yang memprediksi bagaimana Tiongkok akan dengan mudah memenangkan pertempuran tersebut. Namun sejarah berkata lain. Pasukan Jepang yang lebih terlatih dan diperlengkapi dengan senjata modern berhasil mengalahkan pasukan dinasti Qing yang sekalipun lebih besar, namun kurang terlatih dan dipenuhi oleh korupsi. Pada awal abad ke-20, Jepang berhasil menjadi negara adidaya dan mengejutkan dunia setelah memenangkan Perang Rusia-Jepang pada tahun 1905. Jepang mengikuti langkah-langkah bangsa Eropa, menjalankan imperialisme dengan menganeksasi Korea sebagai wilayahnya pada tahun 1910. Hal ini membuat impian dari Kaisar Guangmu menjadi hancur. Namun bagi Kaisar Meiji, ia berhasil mewujudkan impian dari Toyotomi Hideyoshi dalam menguasai Korea. Jepang memang berhasil menjadi negara adidaya, namun akibat ambisinya yang terlalu besar, Jepang harus berperang melawan berbagai negara di Eropa untuk memperebutkan sumber daya yang sangat mereka butuhkan demi menunjang peperangan melawan Tiongkok. Hal ini menyebabkan Jepang ikut terseret dalam Perang Dunia Kedua. Mereka bahkan memberikan alasan bagi Amerika Serikat yang memiliki kekuatan industri jauh melebihi Jepang untuk ikut terlibat dalam Perang Dunia Kedua dengan menyerang pelabuhan Pearl Harbor. Tahun 1945, kondisi pertempuran sudah sangat buruk bagi Jepang. Kondisi ini diperburuk dengan info bahwa Uni Soviet membatalkan fakta non-agresi dengan Jepang dan menyerang pusat industri Jepang di Manchuria. Uni Soviet dengan mudah mengalahkan Jepang dan terus bergerak maju memasuki Korea. Mereka berhasil membalas dendam atas kekalahan memalukan Rusia terhadap Jepang tahun 1905. Dalam perjalanannya, mereka bahkan berhasil menangkap Kaisar Puyi, kaisar terakhir dari dinasti Manchuria. Jepang sendiri, dua kota yakni Hiroshima dan Nagasaki baru saja dihancurkan oleh bom atom. Kedua fakta tersebut membuat Jepang menyadari bahwa kekalahan sudah tidak dapat dihindari lagi. Mereka setuju untuk menyerah tanpa syarat seperti yang diminta oleh sekutu. Uniknya, sekalipun pasukan merah dapat menguasai semenanjung Korea, Moskow memerintahkan pasukannya untuk tidak melewati garis paralel 38. Stalin nampaknya tidak terlalu berminat dengan urusan Asia. Baginya, masa depan Eropa Timur jauh lebih penting dibandingkan Asia. Hal tersebut memungkinkan pasukan Amerika mendarat di Korea Selatan dan menerima penyerahan kekuasaan militer Jepang kepada sekutu. Perang kini resmi berakhir. Rakyat Korea menyambut baik kedatangan pasukan sekutu di tanah mereka, yang mereka anggap sebagai pembebas Korea dari kekejaman penjajahan Jepang. Mulai muncul harapan bahwa Korea dapat memerintah Korea seperti sedia kala. Namun benarkah demikian? Ironisnya jawaban tidak terletak di tangan rakyat Korea, melainkan kepentingan geopolitik
dari dua negara adidaya yang muncul setelah Perang Dunia Kedua. Mereka memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menentukan masa depan dari Korea. Mereka adalah Uni Soviet dan Amerika Serikat. Bagaimanakah kedua negara adidaya ini menentukan masa depan Korea? Nantikan kisah selanjutnya hanya di channel Inspect History. Kita semua percaya konten sejarah itu penting. Tapi, untuk memproduksi lebih banyak konten sejarah, diperlukan dana yang tidak sedikit, baik untuk riset, ilustrator, biaya operasional, dan sebagainya. Beruntungnya, saat ini sudah ada platform apresiasi kreator Indonesia yang bernama Karya Karsa. Melalui Karya Karsa, kalian dapat mendukung kreator favorit kalian hanya dengan menggunakan GoPay maupun OVO. Sekarang, sudah ada beberapa orang yang mendukung Inspect History. Kalau kamu percaya dengan apa yang kami perjuangkan, kamu juga bisa menjadi salah satu dari mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, dukung Inspect History. Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Terima kasih.